Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya Madi Sukarno Karang. Senang sekali kembali hadir dalam dialog dalam Perempuan Bali Bicara, tentunya bersama Pakis Provinsi Bali. Ya, pemirsa, komitmen mengawal Bali terus digulirkan Gubernur Bali Wayan Koster. Tak hanya perlindungan alam dan segala bentuk kearifan lokalnya, kini terobosan terbaru diluncurkan. Keputusan bersama tentang penguatan dan perlindungan tari sakral Bali pun sudah ditandatangani. Perbedaan pandangan pun hadir tak lama usai surat keputusan bersama tentang penguatan dan perlindungan tari sakral diumumkan. Nah, hari ini bersama Pakis Bali tentunya kita akan mengambil sebuah topik yang sangat menarik sekali, yaitu ngerajegang tari rejang ring desa adat. Baik, sudah hadir Manggala Pakis Bali, ada Ibu Tia Kusuma Wardani. Om Swastiastu, Bu Cok. Punapi Gatra niki, Bu Cok. Sehat selalu nggih. Kenak selalu. Nggih, terima kasih Bu Cok. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai, nah ini lagi happening banget ini sama ibu-ibu di desa adat niki sendiri tentang tari rejang niki nggih. Bagaimana ngerajegang tari rejang ring desa adat tentunya. Terima kasih juga. Baik, dan yang pastinya juga pada kesempatan kali ini sudah hadir Petajuh Bendesa Agung MDA Provinsi Bali bidang agama, seni budaya, tradisi kearifan lokal, Wenten Dr. DRS I Gusti Madengura MSI. Om Swastiastu Pak Ngurah. Om Swastiastu Pak Karang. Punapi Gatra niki. Kena? Kena. Kena nggih. Sukses Pak Ngurah sudah sampun nyarengen dialog bersama Pakis Bali tentunya. Ibu, ini kalau kita berbicara tentang apa ya fenomena yang terjadi saat ini, tentunya kenapa Pakis Bali juga sangat fokus sekali tentang ngerajegang tari rejang niki sendiri, Ibu. Yang pertama mungkin kenapa kami di internal Paiketan Kerama Istri MDA Provinsi Bali fokus terkait dengan sesuatu yang memang sudah menjadi warisan dari leluhur kita, kan begitu Pak Ding, warisan leluhur dalam arti sesuatu yang sangat-sangat sakral begitu. Nah, kalau dalam penyelenggaraan kegiatan kami yang terakhir itu memang kami tampilkan ngerajegang tari rejang ring desa adat. Tentu ada landasan kenapa sampai pilihan kami jatuh kepada bagaimana ngerajegang tari rejang. Karena kita melihat yang pertama dengan terbitnya peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 yang mengatur tentang desa adat di Bali. Kemudian sudah ada juga keputusan bersama, jadi surat keputusan bersama antara PHDI, kemudian ada Majelis Desa Adat Provinsi, ada Dinas Kebudayaan, ada ISI, dan ada dari Listibia. Nah, 5 organisasi ini sudah bersepakat mengenai penguatan dan perlindungan tari sakral. Sudah diterbitkan surat keputusan bersama. Kemudian setelah itu termasuk di dalamnya yang terakhir nih, yang terakhir di bulan Juli tahun 2022, artinya masih di sini tanggal, kalau tidak salah itu tanggal 5 Juli, terbit juga surat edaran antara Majelis Kebudayaan Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Jadi terbit surat edaran bersama yang mengatur mengenai tari rejang. Artinya kondisi real Bali saat ini kita merasakan bahwa banyak sekali masyarakat yang di satu pihak mementaskan tari yang kita sakralkan tidak pada tempatnya. Padahal kalau di satu pihak, khusus kita bicara rejang hari ini, seperti yang disampaikan semacam apa, kesepakatan dari Listibia, ada 3 yang dikelompokkan dalam tari di Bali. Ya, yang pertama tari wali. Tari wali itu tari yang sakral. Nah, termasuk yang kita bicarakan hari ini adalah tari sakral. Kemudian ada tari bebali. Tari bebali itu tari yang mengiringi satu prosesi upacara. Kemudian yang ketiga tari balih-balihan, artinya yang dipertontonkan, yang dipentaskan. Nah, terkait dengan tari sakral kondisi Bali saat ini, ternyata tari rejang yang kita sakralkan ini ternyata banyak dipentaskan tidak pada tempatnya, atau kalau kita boleh sebutkan tidak manut desa Kalepatra. Desanya itu di mana tempatnya,
kalenya itu waktunya kapan, kemudian partner situasinya seperti apa. Nah, kadang-kadang banyak kita melihat sekarang sedang napi persaingan nih, sedang menyeruak, sedang booming, sedang booming ya. Yeah. Ini di mana-mana ditarikan tari rejang. Tentu niat pemerintah, kenapa sampai kami, pemerintah sudah banyak sekali menerbitkan aturan. Di satu pihak bagaimana mengeksekusi aturan ini supaya benar-benar ditegakkan. Ring desa adat cukup banyak, terutama desa adat di wilayah Kabupaten Karangasem, Tabanan, niki makeh pisan masing-masing desa adat nike sampun medue tari rejang yang miliknya desa adat. Sampun medue. Kemudian ada beberapa yang memang berinisiatif membentuk tari rejang baru. Ini ditarikan kemana-mana. Tari aslinya, jangan sampai niatnya tari yang memang duen desa adat, tarikanlah itu pada saat upacara. Jangan membawa tari luar ke desa adat atau menarikan di luar yang terkait dengan prosesi upacara. Itu niat kami, bagaimana melestarikan, menjaga. Kalaupun seandainya ada satu desa seperti di Nusa Penida begitu ya, ada tari yang memang sudah benar-benar ini tahun 1999. Kebetulan saya masuk di situ, artinya kebetulan bertugas di Dinas Kebudayaan saat itu. Kami melakukan rekonstruksi terhadap tari rejang milik yang di Desa Adat Nusa Penida. Bekerja sama dengan ISI Provinsi Bali. Saya kok jadi merinding, Bu. Ya. Nah, pada saat itu memang pada saat kita akan merekonstruksi, artinya menggali tari ini sudah mau punah. Nah, kita datang ke sana. Kita memanggil penglingsir-penglingsir yang ada di Nusa Penida yang dulu beliau sudah menarikan. Nah, kita panggil untuk merangkai menjadi satu tari. Nah, ini penari-penari penglingsir harus mampu menceritakan seperti napi gerakannya. Itulah direkonstruksi. Nah, sehingga dengan memanggil termasuk gamelannya pun dang ding dong itu dirangkai di lokasi. Artinya tari yang dihasilkan itu benar-benar autentik memang duen Nusa Penida. Nah, ini merekonstruksi tari yang sudah hilang, sudah punah, kita rekonstruksi kembali. Itu tugas kita bersama begitu. Nah, ini salah satu model. Jangan sampai membuat tari rejang baru dinarikan bersama-sama sehingga tari asli ini kical dosnya. Padahal kan kita mau melestarikan. Gitu. Ibu Cok, Pak Ngurah, kita rehat sejenak nggih. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana ngerajegang tari rejang ring desa adat niki. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam dialog Perempuan Bali Bicara. Masih bersama Pakis Bali bagaimana ngerajegang tari rejang ring desa adat. Bu Cok, berarti ada landasan atau latar belakang sampai bisa dikatakan ini Pakis Bali juga concern sekali terhadap keberadaan tari rejang niki sendiri, Ibu. Iya. Begini nggih, kalau kita melihat secara dalam, tari rejang nike memang ditarikan oleh orang-orang yang memang sesuai desa kalepater desa adat tersebut. Jadi penarinya tidak asal copot begitu. Wenten panggilan bahwa niki ditarikan. Itu satu. Kemudian yang kedua, tari rejang niki ditarikan pada saat upacara berjalan. Karena filosofinya tari rejang yang ditarikan tersebut, filosofinya bahwa niki kan diceritakan akan ngemargiang piodalan. Kalau ngemargiang piodalan jelas kita memohon supaya ide betari sami rawuh begitu. Nah, yang menari tari rejang inilah yang diidentikan sebagai dari yang akan menyambut turunnya ide betari sami. Nah, sehingga tidak bisa ditarikan dengan seenaknya, memang tidak ada gerakan yang pasti, tetapi itulah tari rejang. Kalau makin kan seragam semua. Nah, ini yang kita berharap jangan sampai
tari rejang itu diseragamkan di seluruh, apalagi digunakan tidak pada tempatnya, umpamanya menyambut Misalnya. tamu, ya, kemudian dipakai untuk lomba, ini niki kan tidak pada tempatnya, tidak patut. Nah, makin ngiring sapunapi tari rejang yang ada di suang-suang desa adat, pertahankanlah itu, tarikan pada saat pelaksanaan upacara, atau dengan terbitnya keputusan bersama sampun wenten, surat edaran bersama antara Majelis Kebudayaan Bali dengan Majelis Desa Adat sampun wenten, aturan-aturannya sudah sangat jelas. Ngiring makin sungkemang bila perlu bendesa adat seluruh Bali, presiden ngemarjang perarem, mangde apa yang menjadi milik atau duen desa adat, itulah yang harus dijaga, dirawat. Karena bagaimanapun dengan 11 abad berjalan, ternyata desa adat ini sudah mampu menjaga, merawat apa yang menjadi milik kita. Nah, mungkin kalau tari rejang mungkin kan sedang marak sekali ya, di mana-mana ditarikan, entah di mana. Niki jangan sampai kita kebablasan. Akhirnya tari rejang yang seharusnya kita jaga, kita rawat, hilang. Muncullah tari rejang baru yang menstandarisasikan, kita samakan yang namanya tari rejang ya ini begitu. Jangan sampai, karena memang tenenten keseragaman masing-masing desa adat sampun medue tari rejang yang memang mereka sakralkan. Jadi bisa dikatakan ini tari sakralnya tidak bermasalah, Ibu. Tetapi yang bermasalah adalah pemahaman masyarakat tentang tari sakral tersebut. Yang sakral tetap dijaga oleh desa adat. Jangan sampai niki karena baru ini kok penarinya pilihannya desa adat kan sampun nyungkemen medue tari rejang. Inilah yang harus dijaga. Mungkin wenten tari rejang baru yang standarisasi, yang menstandarkan supaya sama semua di mana-mana, niki yang harus kita pilah. Jadi jangan sampai niki merusak tatanan tari sakral, karena begitu kita menyebut sakral sudah tidak ada toleransi bentuk yang baru kan. Ya sakral kan. Baik, Pak Ngurah, selaku Petajo Bendesa Agung MDA Provinsi Bali niki bidang agama, seni budaya, tradisi, kearifan lokal. Apa yang harus masyarakat ketahui tentang seperti yang juga sudah disampaikan oleh Ibu Manggala niki sendiri tentang tari sakral niki sendiri? Ya, tentu pertama kita melakukan pembinaan ya. Pembinaan terhadap pertumbuhan, perkembangan dan pemanfaatan daripada tari-tari yang menjadi bagian daripada kesenian ya. Dan kesenian kita tahu, kesenian itu di dalam rangka budaya dia merupakan unsur, bahkan unsur utama yang paling menonjol kalau kita bicara budaya. Dan dari kesenian ini memunculkan berbagai macam kreativitas yang juga menarik, karena dia bisa punya nilai sakral tadi, bisa punya nilai ekonomi, dan juga bisa punya nilai sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, kalau dikaitkan pembicaraan kita tentang tari sakral, itu jelas tarian di bidang kesenian ini ada kaitannya dengan urusan agama. Jadi agama, ketika dikaitkan dengan agama, dia punya nilai kesakralan. Sehingga tadi sudah disinggung, ada lalu pengelompokan, ada tari wali, sudah jelas itu sakral. Kemudian tari bebali, kemudian tari bali-balihan. Nah, kalau kita kaitkan dengan acara keagamaan, maka tari wali itu pertama sebagai simbolis untuk nedunang atau nyangre, tedunnya itu betaro pada saat upacara. Yang kedua juga sebagai satu persembahan pada saat acara itu sendiri, yang dimana dalam rangkaian acara biasa ada istilah maican-lican. Ico itu kan ketawa-ketawa gitu Pak ya. Jadi nunasico niko adalah kita mohon agar kalau orang ico itu pasti dalam kondisi senang atau bahagia atau baik. Ya, nunasico, mangli kepico, ya itu suweco kan begitu. Kalau kita bicara tentang pengabdian kita, bakti kita kada pende yang widi, yang diwujudkan dalam bentuk tari sakral itu. Sehingga dalam pelaksanaan daripada tari sakral ini itu ada persyaratan
ya, persyaratan orangnya biasanya ditarikan oleh anak-anak yang belum akil balik dan juga ditarikan oleh ibu-ibu yang sudah habis menstruasi. Kenapa demikian? Karena ketika kita ngatur bakti kadang ada yang dewasa, anak-anak yang belum akil balik itu belum terpengaruh oleh masalah-masalah keduniawian, masalah-masalah yang glamor gitu, sehingga dia fokus melakukan tarian untuk tari sakral. Nah, kenapa juga yang tua yang sudah melampaui masa haidnya itu, nah, juga demikian. Jadi mereka tidak ada pengaruh lagi atau tipis sekali pengaruhnya terhadap pengaruh keduniawian, sehingga fokus dalam melakukan persembahan tari sakral itu. Nah, kemudian kostum juga ditentukan. Kalau kita bicara misalnya tari rejang sebagai tari sakral atau rejang renteng begitu, rentengnya di situ adalah penarinya terangkai dengan benang, terutama ada benang tridatu yang memang sudah kita sepaham juga itu merupakan lambang daripada Brahma Wisnu Siwa. Nah, sekarang dalam perkembangannya ini banyak perubahan. Di samping tadi penarinya, kemudian kostumnya, juga tempatnya kalau memang tari rejang dalam rangka wali, ya, sebagai tari wali dalam rangka wali ini kepiodalan atau upacara piodalan, itu mesti dilakukan di Utama Mandala tanpa lakon. Kalau Bobali itu di Madya Mandala sudah ada lakonnya. Dia tari sakral tetapi sudah ada lakon yang sedikit banyak, kadang-kadang ada masalah-masalah yang lucu harus ditampilkan, tapi tetap masih dalam ruang lingkup sakral. Misalnya wayang wong, wayang lemah, topeng Sidokaryo, itu kan di Mandala kedua atau Madya Mandala. Sehingga tari Bali-balian, hiburan itu sepenuhnya dilakukan di Kaniska Mandala, paling jauh luar, apalagi ada seperti calon narang, ya. Namun seluruh kegiatan seni di Bali itu tetap memang ada nilai sakralnya, mulai dari mencari bahannya sampai dengan membuat peralatan itu, sampai dengan kalau mau pentas juga tetap ngatur piuning, tetapi tidak tergolong sakral, hanya untuk mohon kehadapan Ida Yang Widi supaya apa yang ditampilkan itu metaksu, berarti ada juga nilai sakralnya sana. Nah, sekarang kita lihat Ibu sudah menyampaikan tadi ada perkembangan baru. Jadi seperti COVID gitu Pak, ada pandeminya, ada demam daripada ibu-ibu untuk menari rejang dengan berbagai macam nama dan dengan berbagai macam varian kalau kita demam. Nah, dalam rangka pembinaan perkembangan pertumbuhan seperti ini kan juga harus disangga, namun harus dipahami seperti Pak tadi bilang, yang mana sakral, yang mana tidak sakral. Yang sakral tentu ada sudah syarat-syaratnya, sampai gamelan untuk pengantarnya juga berbeda. Nah, sekarang perkembangan ini juga harus ditampung, terus harus diedukasi. Karena perkembangan seperti ini jelas ada nilai positif, tapi ada sedikit juga nilai negatifnya. Nilai positifnya, karena memang seni ini diharapkan supaya live dia, hidup ya, tumbuh, itu kan positif. Ya, ibu-ibu bergairah, iya positif. Namun negatifnya misalnya hal yang kecil saja, pada satu upacara, tarian yang belum tergolong wali dipakai di dalam pelaksanaan upacara wali di tempat yang tadi belum diketahui di mana, kadang-kadang juga di Utama Mandala. Kan ini masalah. Masalah yang kedua, di satu desa karena memang semangat sekali ibu-ibu untuk menari tari rejang itu akan menjadi persembahan, ya pengayahnya jadi kurang Pak. Jadi kalau upacaranya jam 10, jam 4 mereka sudah ke Kapsalon, jadi pengayah jadi kurang. Tapi dari segi semangat bagus sekali, bagus sekali. Cuman pemahaman ini yang harus diedukasi. Kalau memang suatu tarian menjadi tari wali,
persyaratan harus dipenuhi. Nah, ini yang harus dipertahankan. Boleh saja ada tari kreasi baru, tapi disepakati kemudian akan dijadikan tari sakral atau tari wali, tapi persyaratan untuk menjadi sakral itu kan juga harus diproses. Paling tidak penarinya, orangnya itu harus diwinten, Pak. Ya, untuk tari wali harus mau winten. Ya, kemudian sarana-sarananya juga dijaga kesakralannya, termasuk tempat tadi saya bilang, waktu juga. Jadi orangnya, kostumnya, waktunya, tempatnya, semua harus terpenuhi syarat-syarat kesakralan itu. Nah, ini yang di dalam perkembangan sekarang ini banyak yang karena tidak dipahami dengan baik terjadi, ya katakanlah yang belum sakral ditarikan di tempat yang sakral, atau yang sakral ditarikan untuk hiburan. Kan ini yang harus edukasi. Ya, mungkin ini yang menjadi permasalahannya, pemahaman masyarakat. Pemahaman. Saya tekankan lagi, ini mungkin pemahaman masyarakat tentang tari wali atau tari sakral itu sendiri yang tidak dipahami dengan benar oleh di masyarakat, seperti itu, Pak Ngurah. Tapi inisiatif untuk mengembangkan seni kan bagus. Nah, bagus. Baik, Pak Ngurah, Ibu Cok, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana ngerajakan tari rejang ring desa adat. Pemirsa jangan kemana-mana. Di dialog berikutnya kita masih akan membahas tentang ngerajakan tari rejang ring desa adat bersama Pakis Bali. Sesaat lagi. Baik, kita masih dalam dialog Perempuan Bali Bicara bersama Pakis Bali, tentunya bagaimana mengerajakan tari rejang ring desa adat. Pak Ngurah, yang menarik di sini adalah ada pembinaan juga dari apa yang sudah Pak Ngurah sampaikan tadi ini ke sendiri. Berarti pembinaan, kemudian bisa dikatakan ada tim juga yang mengkaji ketika masyarakat bermunculan kreativitas masyarakat. Ini tujuannya bukan untuk mengekang kreativitas masyarakat tentunya. Tidak. Dalam berkesenian. Ya. Jadi pertama pembicaraan tentang tari sakral ini sudah mulai dari tahun 70-an, Pak. Berbagai macam kegiatan seminar, ya FGD, kemudian juga sarasehan dan sebagainya sudah dilakukan untuk bagaimana mengedukasi supaya yang menilai kesakralan itu tetap terjaga. Tari-tari yang memang sakral terjaga. Yang paling utama seperti tadi tari rejang itu, Pak. Terutama lagi tari rejang renteng. Sekarang banyak perkembangan semua pakai nama tari rejang. Ini juga persoalan. Memang di dalam edaran sudah disampaikan hal-hal demikian, tapi belum kita ngambil sikap yang pasti sehingga Pakis ini masih menggali lagi, Pak. Apa artinya? Maksudnya kalau memang dia sudah desa adat itu sudah punya, tolong itu dipertahankan, pakai itu saja. Nah, kalau ada perkembangan baru, lihat dulu perkembangan ini hanya menjadi tari Bali-Balihan atau dia akan dijadikan tari sakral. Kalau dijadikan tari sakral juga tidak masalah, tapi harus dipenuhi syarat pensakralannya. Lalu yang kedua, ada kegiatan-kegiatan perkembangan ini memang ada faktor pendukung kan, Pak, di Bali. Itu juga bagus. Ada sekolah seni kan. Sekolah seni dari tingkat SMA sampai perguruan tinggi kan ada. Nah, di sini harus digali nilai seninya dengan sebaik-baiknya. Nanti dihubungkan dengan sekolah agama, inilah dihubungkan dengan tari wali, yang mana tari wali, yang mana tari bebalihan, yang mana tari bebali dan bali-balihan. Kemudian juga adanya PKB juga itu mendukung, Pak, mendukung pembinaan dalam pertumbuhan dan pengembangan. Kemudian ada seko-seko, ada galeri, itu luar biasa, Pak, di Bali. Semua bidang seni, bukan hanya tari ini saja, tari rejang aja, bidang seni lukisnya juga semua berkembang, tetapi
walaupun tidak merata. Nah, Ya. ini kan harus dibina semua, Pak. Cuman itu tadi kalau dihubungkan dengan agama, harus dipahami ada nilai yang memang ada tari yang harus disakralkan, diketahui, dipahami tentang yang mempunyai nilai-nilai sakral. Nggih. Baik, Bu Cok, kalau kita berbicara tentang keberadaan tari-tarian khususnya tari untuk upacara iadnya di Bali, biasanya kan yang berhubungan seperti nikah ini ibu-ibu yang selalu ada kaitannya nikah, nggih, dalam suatu ini. Ini akhir-akhir ini kan banyak sekali tari rejang bermunculan, Ibu. Saya sampai nggak hafal, yang saya hafal cuma tari rejang, rejang renteng sama rejang dewo aja yang saya tahu. Tapi banyak sekali yang memakai nama seperti kata Pak Ngurah ini tari rejang bermunculan. Ini sudahkah Ibu melihat sesuai dengan pakem-pakem, kemudian nilai-nilai kesakralan yang harusnya dilakukan ketika menarikan tari rejang nikah? Niki sudah kami dengan mengambil tema ngerajegang tari rejang ring desa adat, karena paiketan kerama istri ini adanya di desa adat. Jadi 1493 desa adat, jelas pakisnya ada juga di 1493, selain yang ada di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, di satu pihak ini yang menjadi tantangan karena sekarang di mana-mana ada sekelompok yang memang punya kepedulian latihan menari rejang. Mereka menarikan apa prosesnya sudah memargi seperti tadi yang di bawah ya, umpamanya harus dilakukan satu prosesi sehingga tari rejang yang kita sebut rejang, begitu kita menyebut tari rejang, tanamkanlah di benak kita bahwa itu tari sakral. Artinya tari sakral yang memang sudah melalui satu proses. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kondisi real saat ini di Bali, hampir di semua pura sadgayangan cukup banyak kelompok-kelompok masyarakat yang hanya dengan alasan pangpulih menari rejang. Ini yang harus kita bentengi. Kalau masyarakat desa adat begitu umpamanya akan nganyah ke pura sadgayangan, katakanlah nganyah ke Besakih, tentu boleh. Dengan catatan mereka menarikan tari rejang sana kesungkemin ring desa adat Jangan membawa tari rejang yang proses tatanannya belum jelas, karena akan menarikan di utama mandala, di depan Paduan 3 akan ditarikan. Nah, ini kan harus ada komitmen, harus ada penegasan. Pemerintah sudah membuat sangat jelas, apalagi dengan surat edaran bersama yang terakhir niki sampun fokus terkait dengan seperti apa tari rejang. Nah, niki yang menjadi catatan kita bersama. Paiketan Karmo Istri berkomitmen mangde tari saklar, tari rejang itu sudah harga mati ya, bahwa itu tari sakral. Nah, makin hampir semua yang latihan menyebut tari rejang, tapi prosesnya sampun kemargiang. Nah, kalau tari rejang identik satu desa adat sampun medue tari rejang yang mereka akan tarikan pada saat upacara piodalan. Makin ngaya kemana, ayo ibu-ibu ngaya bersama latihan tari rejang, malu proses seperti tadi sakralisasinya sampun memargi apa belum. Nah, niki yang perlu kita benahi bersama-sama, jangan sampai nanti sudah sepertinya kita menstandarisasikan kehidupan kita berkesenian sehingga sama. Jadi satu tari mau nayah di Besakih niki, ngayah ring batur niki, ngayah sama semua. Apa prosesnya sampun kemargiang. Nah, kalau seandainya satu desa adat dan medue tari rejang dan medue tari, kan tidak semua desa adat yang nyungkemin berkeinginan dari desa adat inisiatif sendiri mangda medue tari rejang, dan perguruan tinggi isi datang mereka adungang sejarah desa, napi berkomunikasilah mangda medue titiang, tetapi tetap prosesnya harus ada proses penarinya di winter, artinya proses tata titi magama nih mantut. Kenapa? Karena tari rejang tersebut kalau kita melihat dari tataran konsep, yang pertama duen desa adat atau duen sekelompok masyarakat. Kemudian yang kedua harus ada yang namanya berkesenian, harus ada satyam siwam sundaram, kebenaran, benar, isi, patut. Sampun margi dan pinten nih kan benar. Nah, sampun kita yang terakhir
bahwa tari rejang niki makin ngiring kita bersama-sama, jangan ditarikan tidak pada tempatnya, apalagi tidak pada waktunya. Tiba-tiba ada pejabat A akan datang, nah, disambut dengan tari rejang, entah harinya wenten piodalan, entah tempatnya di mana, bisa di jalan mungkin, bisa di lapangan mungkin, bisa di mana, kita kan tidak tahu. Padahal tari sakral yang kita sebut tari rejang sakral, begitu kita menyebut tari rejang itu sakral, harus ditarikan pada tempat tertentu, pada tempat, waktu, desa kalau patra ya, tempat, waktu dan kondisi, situasi upacara, prosesi upacara. Nah niki sane harus secara terus menerus, secara maraton kita mengingatkan paiketan kerama isi yang ada di seluruh Bali, mangda nyarengin menjaga. Jadi jangan sampai tiba-tiba karena ada satu kegiatan, ayo kita latihan tari rejang, kalanggon kegiatan dalam rangka hari apa begitu. Nah ini yang kita sangat sayangkan. Jadi jangan sampai seperti itu. Itu yang kita inginkan. Ya. Baik, bisa dikatakan ini tidak menstandarisasi tari kehidupan berkesenian kita. Jadi jangan menyeragamkan seluruhnya. Patut. Ya. Pak Ngurah, kalau kita kembali lagi niki sendiri pembinaan yang sudah dan tentunya dengan apa ya, dengan surat edaran yang sudah dilakukan oleh Majelis Kebudayaan dan MDA bersama niki fokus tentang tari rejang niki sendiri. Nah, ini langkah-langkah apa yang akan dilakukan ini untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang tari rejang niki? Pertama kita mau mencari kesepakatan dulu. Begitu menyebut tari rejang itu adalah tari wali. Tarian yang lain jangan diberi nama tari rejang. Karena banyak sekali tari-tarian yang lain yang memang bisa dimanfaatkan seperti tari rejang yang berkembang sekarang. Yeah. Misalnya penyambutan tamu, kita kan punya tari Gambo, tari Panyembramu, ya, tari Pusporesti, ya, kembang sejagat Nabi, ya, ya itu aja pakai. Atau kalau kita misalnya sekarang kan ada istilah misalnya tari rejang Taman Sari, sebut aja tari Taman Sari, jangan tidak pakai kata rejang. Itu yang kita inginkan, sehingga setiap kita ngomong tari rejang itu sakral. Tari rejang apapun ya sakral. Rejang renteng kah dia, rejang dewa kah dia, sakral. Tapi betul-betul itu memang disakralkan melalui proses pensakralan, sehingga pemanfaatannya kita jamin bersama bahwa begitu kita nyebut tari rejang itu adalah tari wali, tari sakral, harus ditarikan di tempat, waktu, ya, dan saat upacara atau wali, karena dia sebagai pemendak Ida Betaro dan juga sebagai persembahan seni itu sendiri. Sehingga bentuk-bentuk yang lain yang berkembang ini silakan, tapi jangan pakai nama tari rejang. Itu keinginan kita pertama dulu ya Pak ya. Baik. Lalu yang kedua, pemahaman ini akan sampai secara terinci yang mana tari-tari rejang yang sudah menjadi sakral itu harus disesuaikan sampai dengan pengantarnya, tabuhnya Pak. Ya karena tabuh-tabuh untuk tari sakral itu berbeda dengan tabuh pengantar untuk tari-tari hiburan. Nanti bahasanya juga demikian ya, sehingga tadi saya sampaikan kalau tari Bali itu di Madya Mandala dipentaskan karena sudah ada lakon. Dalam lakon itu kan sudah ada bicara Pak ya, berbicara wacana ya, kadang-kadang lucu, kadang-kadang ya apa ya, pembicaraannya sudah tidak sepenuhnya sakral. Maka kalau tari rejang memang pertama, tari rejang adalah tari wali, ditarikan di Utama Mandala pada saat ada upacara wali yang memang patut disertai dengan itu. Sehingga tadi Bu Cak kan bilang Satwam Siwam Sundaram. Jadi kebenarannya terjamin, kesuciannya terjamin, dan dari segi seninya keindahannya terjamin. Seperti itu Pak. Itu yang kita ingin mintakan kepada masyarakat dalam edukasi ini, supaya dipahami itu. Tidak ada membendung rasa untuk mengembangkan seni, malah kita bangga sekali. Malah pemerintah daerah juga kan memberi penghargaan atas inisiatif kreativitas seni itu pada saat-saat
penutupan napi Bu ya, penutupan PKB misalnya, ya Pemda itu memberikan penghargaan atas inisiatif. Jadi kreativitas dan inisiatif dalam pengembangan, penumbuh kembangan daripada seni itu kita salut, kita hargai. Tetapi harus dapat dibedakan ini ya. Dan satu tadi saya bilang, mari kalau kita mau bicara tari rejang adalah tari wali. Baik, dan itu yang menjadi apa ya, bisa dikatakan point, ini ya. memberikan kendala juga kepada memberikan pemahaman kepada masyarakat, step by step, sedikit demi sedikit memberikan pemahaman kepada masyarakat. Itu tugas yang cukup berat juga. Berat Pak Ngurah, itu, ya. berat. Sebab ada kepentingan Pak. Ada kepentingan. Tadi ada kepentingan cari muri gitu. Yang penting tampil banyak kan gitu ya. Ada kepentingan. Kepentingan itu mengalahkan mengalahkan apa yang sudah ada sebenarnya, apa yang harusnya seperti yang disampaikan Ibu Cho ini sendiri. Maka kepentingan ini silahkan dikembangkan, tapi jangan memakai nama tari rejang. Kan gampang itu Pak. Kan gampang itu. Tari kreasi Bali apa namanya silakan. Ya. Nah, karena kalau saya pelajari, sebenarnya kita punya, tidak ada bahasa rejang di Bali Pak. Ya, ada suku rejang ada di Bengkulu itu. Dia juga punya tari-tarian. Ya, jadi seluruh tarinya dia tentu tari suku rejang. Tari rejang itu. Ya, gitu. Ya. Ini semakin menarik sekali Pak Ngurah dan Bu Cho. Kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang masih bersama kami di Perempuan Bali Bicara, masih bersama Pakis Bali, bagaimana ngerajegang tari rejang ring desa adat masih menjadi topik kita pada hari ini. Bu Cho, di awal saya sempat mengatakan ini ada keputusan bersama tentang penguatan dan pelindungan tari sakral Bali yang tentunya sudah ditandatangani, ditambah lagi Juli niki surat edaran dari Majelis Kebudayaan dan MDA bersama tentang fokus tentang tari rejang niki sendiri. Kalau tidak salah, yang saya tahu tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali tentang penguatan dan perlindungan tari sakral niki sendiri, ada ratusan jenis tarian, termasuk juga ada 8 tari sakral Bali niki sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan bisa saja bertambah nantinya lagi melihat aspirasi dan usulan masyarakat niki sendiri. Nah, kita kembali lagi ke tari rejang niki, fokus ke tari rejang niki sendiri. Ini termasuk tari rejangkah yang masuk ke penguatan dan perlindungan tari sakral Bali yang sudah dilakukan ditandatangani oleh Ketua PHDI, kemudian MDA, Listibia, kemudian Dinas Kebudayaan dan ISI sendiri, termasuk Pak Gubernur juga ya, Pak Wayan Koster menandatangani, disaksikan. Pak Gubernur Bali, Wayan Koster. Begini, kalau kita fokus hari ini kita fokus bicara tari rejang, kan begitu. Tari rejang Sanewenten Ring Bali sudah kunci bahwa itu tari sakral, kan begitu. Baik. Kenapa tari sakral? Karena tugas kita menjaga bahwa tari rejang itu sudah sangat autentik, original, wah niko tari Bali. Mungkin dengan situasi sekarang, dengan surat edaran niki semakin semakin meneguhkan, semakin meyakinkan kita bahwa tari sakral, tari wali, tari rejang yang identik di luar tari-tari yang lain, niki memang sudah menjadi tugas dan kewajiban kita untuk menjaga bahwa itu sesuatu yang sakral. Sehingga kalau sekarang masyarakat tiba-tiba membuat satu kelompok menyebut rejang apa macam-macam begitu ya. Nah niki kan sudah kita bersama-sama untuk melencengkan. Karena yang kita sebut tari sakral sampun ngeranjing nika tari rejang, tari wali. Yang makin wenten masyarakat yang akan melakukan pelatihan boleh menyebut silakan namanya yang lain,
tetapi tidak dengan embel-embel rejang. Rejang. Kecuali kalau satu desa adat dan medue tari rejang, tari wali, mina berkomitmen akan mangde medue desa adat nih ke satu tari yang mereka sakralkan, prosesnya harus memargi. Yen mungkin tan jejokotan, ayo Pak Made, Pak Ngurah, Sire, malih, ayo kita latihan tiba-tiba bikin rejang. Nah, niki yang jangan sampai terjadi hal seperti itu. Baik. Karena kalau itu yang terjadi, napi sampun nika memargi walinya nika, tari walinya ini kan kita dados makareo latihan ngayah di mana, karena begitu menyebut rejang otomatis dia akan mengikuti desa Kalepater tadi ya, desa Kalepater, desa itu tempat. Begitu rejang tempatnya Ring Utama Mandala. Nah, ini kia akan dibawa ke Utama Mandala. Tentu ini akan menjadi PR besar bagi kita. Kalau tidak dari sekarang kita mengingatkan kanan yang bisa mensakralkan kita semua begitu, yang bisa membuat bahwa tari rejang ditarikan di Utama Mandala kan kita semua yang bersama-sama menjaga. Niki yang kita berharap, termasuk pasikian paiketan kerama istri yang tersebar di desa adat, mangde ngelingang, mangde mengingatkan bersama-sama bahwa begitu menyebut tari rejang itu adalah tari sakral. Sampai pemerintah membuat surat keputusan bersama, kemudian yang terakhir menerbitkan surat edaran, begitu kan? Niki Majelis Desa Adat dan Majelis Kebudayaan Bali sudah membuat secara detail terkait dengan tari sakral niki harus seperti napi. Minap niki surat edaran ini perlu disebarkan ke semua desa adat. Dan nanti upaya berikutnya bagaimana desa adat niki Presiden Nyungkemen dituangkan lagi di dalam prarem, sehingga semakin meneguhkan kita seluruh Bali bahwa tari rejang niki tari sakral. Tidak bisa ditarikan di sembarangan tempat. Nah, niki mangde mengena langsung menjadi gerakan bersama bahwa kita harus menjaga. Ini warisan leluhur yang luar biasa. Nah, leluhur kita sudah membuat dengan filosofi yang luar biasa bahwa itu dalam rangka nedunang ide betare, mendak ide betare, baru ditarikan. Nah, makin kita berlomba-lomba untuk melombakan, tiba-tiba digunakan untuk menerima tamu, tiba-tiba digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Niki yang harus kita jaga bersama. Kalau kita berbicara tentang tari sakral, tari rejang bisa dikatakan sesuai dengan topik kita pada hari ini sendiri yang masyarakat mafhumnya tentang tari rejang ya, yang lagi booming adalah tari rejang renteng seperti ini Pak Ngurah. Sebenarnya tari rejang renteng ini sendiri apakah milik satu daerah kemudian bisa ditarikan di daerah yang lainnya seperti itu? Apa yang harus diketahui oleh masyarakat niki? Satu, masyarakat suang desa adat medue tari rejang. Dan seperti itu, kalau sanetan medue ten masalah. Nah, medue taler tari-tari sanesiosan. Kan begitu. Yang kedua, wenten desa adat punya dia tari rejang, tapi sampun menjelang punah. Durusang itu direkonstruksi. Dari isi selaku lembaga tertinggi perguruan tinggi yang membidangi seni, pakai medue ahli-ahlinya, durus dibangkitkan, direkonstruksi kembali. Direkonstruksi artinya mencari hidupkan dengan bukti-bukti yang otentik tanpa membuat-buat. Penglingsir dekat durus terdunang penglingsir. Lagi dirakit tari ini, tari yang sudah mau punah ini. Nah, nike yang direkonstruksi. Yang pertama yang sampunenten jaga. Yang kedua rekonstruksi, ampun medue. Kalau seandainya yang tidak, mekayunan desa adat nih medue tari rejang, durus margiang, prosesnya margiang, ya prosesnya napi tato titik tatanan untuk bisa disebut sebagai tari wali. Mereka akan menyepakati bahwa saya akan tarikan pada saat upacara napi ngerajingang ring prarem. Nah itu yang kita inginkan. Makin kan sedang kondisi Bali saat ini sedang maraknya tari rejang di mana-mana. Itu nak sami belajar rejang. Ternyata Bang Ngurah. Jadi itulah yang membuat tantangan kenapa kita kalau tidak seperti itu, dari mana kita bisa membentengi apa yang menjadi warisan leluhur kita. Dan sepunika, nah inilah tugas kita bersama. Jadi kita bersama-sama saling mengedukasi begitu. Baik, Bang Ngurah, sekali lagi ini tari rejang digunakan sebagaimana fungsi dan tempatnya. Kemudian kan seperti yang bermunculan saat ini niki sendiri, banyak sekali penciptaan tari niki sendiri.
ini sudahkah Bapak melihat penciptaan dan peruntukan tari rejang nih sendiri seperti Napi? Iya, begini dulu Pak Karang. Pertama, tari rejang itu sudah dimuat di dalam lontar Usano Bali. Jadi jenis-jenis tari rejang yang sudah dimiliki oleh beberapa desa di Bali, ya saya ada catatan ini. Tari rejang renteng memang masuk di dalam Usano Bali. Kemudian ada tari rejang lilit, ada tari rejang bengkol, ada tari rejang oyod padi, ada tari rejang renggong, ada tari rejang halus, ada tari rejang nyanggingan, ada tari rejang luk penyalin, dan tari rejang gelibag ganjil. Nah, itu semua saya belum Nah, pernah. niki belum pernah dengar karena masing-masing desa dimiliki, terutama daerah Karangasem, daerah Penusa Penida. Nah, niki pertama dulu diberikan perhatian supaya ini tetap dijaga karena memang sudah dimuat di dalam lontar itu. Nah, kemudian baru kita ketemu apa yang kita dengar, tari rejang dewo, tari rejang do, tari rejang yang sekarang ini gitu. Nah, niki dibedakan dulu. Lalu apakah dari rejang dewo yang tadinya tidak masuk di dalam lontar Usano Bali ini akan kita sepakati menjadi tari rejang sakral dan sekarang sudah dilaksanakan seperti itu, maka harus dipenuhi persyaratannya. Persyaratan tadi, ya orangnya, kostumnya, tempatnya, waktunya, gitu nggih. Nah, seperti itu. Lalu tadi napene lagi Pak? Ya, tentang peruntukan tari rejang itu. Iya. Maka itu yang ini diperuntukkan memang untuk wali, itu dilakukan oleh desa-desa yang memiliki. Sekarang kalau ada desa-desa adat yang belum memiliki, seperti tadi Ibu bilang, kalau memang dia ada kepentingan atau perlu memang menarikan rejang itu, boleh saja minta ke desa yang lain. Kalau memang tradisinya dia akan ditambah dengan itu. Kalau tidak, cukup dengan tari wali yang lain yang ada di tempat itu. Karena tari wali yang lain Pak, tari baris, ya ada berbagai macam tari baris. Kemudian wayang, nah, yang mana dia miliki, kalau cukup dengan itu, sudahlah gitu. Kemudian yang asli tadi ada di dalam lontar dimuat, silakan itu dipertahankan, itu dilaksanakan di desa pemiliknya. Dan gitu maksudnya Ibu dalam menguatkan ini. Kemudian yang berkembang sekarang ini, mungkin tari rejang dewo ini sudah secara informal diakui ya, diakui. Tapi harus ditelusuri lagi nih, apakah sudah memenuhi syarat itu. Kalau sudah, kita akui sebagai tari rejang sakral, tari rejang dewo itu. Mungkin yang lain lagi ada tari do dan tatanannya tetap harus melalui itu yang proses disusuri. harus. Sesudah dia masuk itu, siapa yang memiliki? Oleh si penciptanya, kemana mau dibawa ini, ke desa mana gitu. Katakanlah nanti supaya dijaga di sana, dipergunakan di sana. Gitu Pak. Nah, kemudian yang lainnya tadi, kalau belum memang memenuhi syarat untuk pensakralan, ya jangan diberi nama tari rejang. Baik, Pak Ngurah, berarti ketika tari sakral yang khas yang dimiliki satu daerah, kemudian bisakah ditarikan di daerah yang lainnya nanti? Kalau daerah lain memerlukan dan memang dia punya tradisi yang sama, kalau tidak kan tidak mungkin. Tradisi di Bali juga banyak Pak. Tradisi di satu tempat belum tentu kita bisa pakai, kecuali desa itu memang ada hubungan orangnya nomaden dari dulu untuk mengingat kawitan, ya dia pakai. Di daerah Bangli banyak itu orang yang misalnya dari Karangasem tadinya, sehingga apa tari rejang yang ada di desa awalnya, di kawitannya, nanti mau dipakai di desanya yang baru, nah itu terserah kesepakatan mereka. Ibu Manggala Pakis Bali niki, Ibu Cok niki, tentunya ada harapan kepada masyarakat Bali untuk kembali ke jati diri krama Bali yang sesungguhnya melalui tari rejang niki sendiri Ibu. Seperti apa Ibu? Apa niki? Dari Paiketan Krama Istri terkait dengan keberadaan tari rejang niki, bagaimana warisan leluhur yang memang kita sakralkan ini
manut desa Kalepatre. Artinya tidak ada penyeragaman. Karena suang-suang desa adat sampun medue tari yang disakralkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tari rejang niki mangde tetap nyungkemin konsep yang kita kenal dengan Satuan Siwam Sundaram. Jadi benar, suci dan indah. Jadi jangan sampai ditarikan tidak pada tempatnya. Niki benar, suci dan indah niki itu merupakan satu kebenaran. Itu sesuatu yang sangat kita sucikan. Itu satu-satu yang benar kita rasakan, itu milik kita. Kemudian yang ketiga, titiang mohon kepada Paiketan Kerama Istri, karena tari rejang merupakan tari sakral, tarikanlah pada tempatnya. Manut Tri Mandala. Ada Utama Mandala, Madya Mandala, Niste Mandala. Begitu kita menyebut tari rejang sakral, itu jelas tempatnya Ring Utama Mandala. Jangan sampai tari rejang niki ditarikan seenaknya pada waktu, tempat, dan lokasi yang tidak semestinya. Niki mangde kesungkemen sareng sami karena itulah warisan yang memang duen penglingsir kita. Kita hanya sebatas menjaga, merawat, memelihara begitu. Baik. Sekali lagi ini pemahaman masyarakat tentang tari sakral, khususnya tari wali, dan kita berbicara tentang tari rejang niki sendiri semakin semakin memberikan pemahaman yang semakin luas ya tentang. Artinya harus kita wujud nyatakan komitmen niki karena sampun real begitu di Ring Bali begitu. Baik Bu Cok dan Pak Ngurah, terima kasih sudah sharingnya tentang bagaimana ngerajegang tari rejang. Ini tugas berat juga ini nantinya khususnya ada Pak Isbali, kemudian Pak Cok juga yang akan memberikan pemahaman bagaimana tari rejang itu yang seharusnya ditarikan niki sendiri. Baik, sampai di Sukedan Karang, terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.